Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma, SPI dari SMA Negeri 3 Biak, Kabupaten Biak Numfor, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Program studi Agribisnis Perikanan di LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor peserta 201501207165. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 3 pada hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Iya, alhamdulillah kalau keadaannya hari ini adalah sehat walafiat. Jadi sebelum kita melangkah ke pembelajaran, satu orang dulu memimpin doa. Mari. Iya, silakan Cecilia. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari ini kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Makasih Sisil sudah memimpin kita di dalam doa. Ya. Jadi semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam menghadapi aktivitas kita pembelajaran mulai pagi nanti ya, jadi sampai selesai pembelajaran ini. Kemudian lihat dulu di sekelilingnya, ada nggak sampah-sampah di sekelilingnya? Sudah bersih? Bersih. Bagaimana, sudah sarapan kah belum? Ya, alhamdulillah ya, sudah bersih, sudah sehat ya. Jadi sebelum pembelajaran Ibu akan mengabsen dulu. Ya. Kira-kira temannya siapa yang tidak masuk hari ini? Armando dengan Everlita. Armando sakit, Everlita izin. Armando sakit, Everlita izin. Jadi dua orang yang tidak masuk hari ini. Oh iya. Oke. Yang lainnya hadir semua ya? Hadir. Ya, jadi Ibu berharap ya temanmu yang dua orang ini tidak masuk pada pembelajaran kita pada pagi ini. Kita doakan semoga diberi kesehatan, minggu depan dia bisa bergabung dengan kita. Amin. Ya, amin. Sesuai dengan kesepakatan kita minggu kemarin, masih ingat kesepakatan kelas kita minggu kemarin? Masih ingat? Iya. Ada nggak yang mau dirubah atau ada yang mau diperbaiki? Iya, seperti kemarin. Sama seperti kemarin. Iya. Berarti datang tepat waktu. Iya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, pada saat pembelajaran tidak Main HP. Iya, tidak main HP. Berarti itu kesepakatan kita ya. Berarti tetap itu ya, tidak ada tambahan ya. Oke, makasih. Jadi sebelum masuk di materi, saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Pernah nggak? Apakah pernah kalian lihat kepiting? Pernah. Nah, ya. Siapa yang mau menyebutkan bagian-bagian kepiting? Ya, siapa? Bagian-bagian kepiting apa saja yang ada di kepiting itu? Bagian-bagian. Ya, ada capitnya, apalagi? Ada cangkangnya. Ada cangkangnya, ya. Kaki, mata, mulut. Iya. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan temanmu itulah adalah sebagian daripada bagian-bagian pada kepiting. Nah, yang tadi disebutkan oleh temanmu itu adalah salah satu ciri daripada morfologinya, ya. Nah, kemudian
capit. Nah, capitnya, fungsinya apa sih capit ini? Untuk menangkap mangsa. Iya. Iya, menangkap mangsa. Ada lagi? Ya? Melindungi diri. Ada lagi? Ya? Iya, menghancurkan makanan. Ada lagi? Ibu mengaitkan materi sebelumnya ya. Jadi kita masih di morfologi sebenarnya ya. Jadi morfologi ini bukan hanya pada ikan ya, tetapi juga pada jenis krustase. Ya. Ini sudah Nah, ini bisa dilihat. Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. 10 lah. Satu. Ini adalah kaki renang. Ini kaki renang ya. Nih 2 ini adalah dia kaki renang. Ya, ini adalah kaki jalannya. Kaki jalan 1, 2, dan 3. Ini adalah capitnya. Ya. Kemudian, jadi Ibu harapkan pelajaran kita kali ini dikaitkan pada minggu lalu itu bahwa kita masih belajar di morfologi. Jadi bukan hanya yang kita pelajari itu adalah morfologi ikan, tetapi ada juga morfologi pada bidang krustase. Ini salah satu adalah krustase. Selain daripada kepiting, ada juga udang. Ya, krustase, jenis-jenis krustase. Jadi, pelajaran kita hari ini bisa dilihat di sini tujuannya ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis karakteristik jenis krustase ya berdasarkan ciri morfologinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui kerja kelompok atau pengamatan dan presentasi peserta didik mampu mengamati bagian-bagian morfologi kepiting dan mengukur morfometriknya. Jadi nanti ada dua nanti kita akan lakukan ya. Jadi ada pengamatan, kemudian nanti ada mengukur morfometriknya ya, sama pada minggu-minggu kemarin ya. Ya, jadi ini adalah TPP-nya, jadi menganalisis karakteristik jenis krustase berdasarkan ciri morfologinya, kemudian mengamati bagian-bagian morfologi kepiting dan mengukur morfometrik pada kepiting. Jadi ini adalah 2 tujuan yang akan kita nanti laksanakan ya. Kemudian ini adalah tadi sudah pertanyaan pemantiknya. Kemudian saya mungkin memberikan sedikit materi ya. Jadi materi ini adalah materi tentang kepiting ya. Jadi kepiting itu biasa disebut dengan kerap ya. Mungkin pernah nonton SpongeBob ya. Ya. Ya, toh? Ya, jadi crabs. Ini adalah kepiting adalah jenis krustase yang hidup di laut dan daratan dengan tubuh lebar dan gepeng. Ya, dia memiliki 5 pasang kaki. Makanya tadi jumlah kakinya itu adalah 10 karena dia berpasangan ya. Jadi ada kaki renang, kemudian ada kaki jalan, kemudian yang di depannya itu adalah capitnya ada 2 ya. Kemudian perutnya itu adalah abdomen. Kemudian dia tersembunyi di bawah dada ya. Tadi sudah kita lihat jenis-jenis kelaminnya ya. Kemudian tubuh kepiting dilindungi oleh kerangka luar yang sangat keras tersusun dari kitin ya, dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Capitnya itu tadi ya, tadi sudah disebutkan juga ya, fungsi-fungsi daripada capit. Kemudian ketan dan rajungan termasuk dalam infraordo Brachyura. Kepiting terdapat di semua samudera dunia. Jadi sebenarnya kepiting ini nih kita jumpai di mana-mana saja ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya yang Ibu sudah klasifikasikan ya berdasarkan keinginan kalian ya. Mungkin ada yang senang mungkin ya suka menonton video, mungkin ada yang senang ya kalau kinestetik ya. Jadi itu sudah dikelompokkan ya menjadi 4 bagian. Kemudian sebelum kita masuk di materinya, mungkin ada pertanyaan kuis ya. Nah ini, tadi sudah saya bagikan post-it itu yang warna-warni ya. Silahkan ditulis nanti di situ jawabannya, tulis nama dan jawabannya di post-it itu, bisa ya. Ini bisa dilihat ada 3 pertanyaannya ya. Ya nanti Ibu yang oke, ada namanya kan? Ditulis namanya dulu nak? Ya, ditulis nama. Ya, bagaimana Ibu mau menilai kalau tidak ada namanya? Bisa dilihat ya? Sudah?
Nih, Bu. Aish. Disusun dong. Sudah semua ya? Iya. Jadi kalau sudah semua, nanti yang Ibu koreksi ya. Nanti Ibu akan koreksi setelah di akhir pembelajaran. Kemudian kita masuk pada pengamatan ya. Kita masuk pada pembelajaran video. Saya akan memutarkan video pembelajarannya ya. Ya, silakan disimak baik-baik. Konvalusi. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Seperti namanya, kepiting bakau Ya. merupakan hewan yang hidup dalam ekosistem. Jadi ini adalah materi tentang Di kepiting Indonesia bakau. terdapat 4 jenis kepiting bakau, yaitu yang pertama kepiting bakau merah atau Scylla olivaceae, yang Ya, kedua kepiting bakau biasa disebut dengan Scylla olivaceae. ketiga Ya, nama ilmiahnya ya. Transpeparika, dan yang keempat kepiting bakau putih atau Scylla paramosae. Nah, lihat pergerakan jalannya tadi, dia jalan ke samping. Sebelum masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu kita akan mengetahui klasifikasi Scylla olivaceae menurut World Register of Ya, Marine ini adalah sistem klasifikasinya ya. Kita bisa lihat dari atas sistem klasifikasinya. Jadi ini adalah tampak dorsal dari Ya, tampak dari dorsal berarti tampak dari depan ya. Lihat lebih jelas lagi struktur morfologi dari tubuh kepiting ini. Tubuh kepiting ditutupi dengan karapaks. Ya, karapaks yang tadi bagian atasnya itu adalah karapaks. Fungsi dari tubuh ini menurunkan bagian dalamnya. Jadi struktur dan tubuh yang penting pada kepiting tersembunyi di bawah karapaksnya. Karapaks Scylla olivaceae memiliki bentuk Salah satu cirinya oval sempit, cembung, halus, mengkilap, kemudian tidak memiliki rambu atau setae. Bagian kepalanya anterolateral, posterior ya di bagian bawahnya ya. Untuk sampel ini warnanya orange kecoklatan. Pada bagian atas karapaksnya terbagian sama area, yaitu ada ancaman dan striping. Terdapat 9 buah duri dengan bentuk dan Ada 9 duri ya di bagian kiri kanannya. Ya. Iya. Bola mata, kemudian ada namanya tangkai mata. yang disebut dengan pembatiria. Karena letak matanya tinggi pada tangkai mata, sehingga memungkinkan untuk kepiting dapat melihat dalam putaran 360 derajat sekaligus, baik di dalam air maupun di darat. Untuk antenanya itu sendiri, kepiting ini sama seperti krustase pada umumnya, yang memiliki Ya, sepasang antena ya, sepasang. Antena ini berada di bagian dahi karapaks, yakni di antara kedua rongga mata. Fungsi dari antena ini untuk mendeteksi adanya bahaya melalui Jadi antena itu berfungsi untuk mendeteksi ya kalau ada bahaya. perubahan pada pergerakan air. Kepiting bakau memiliki 5 pasang kaki yang terletak pada bagian Bisa dilihat ya, jadi ada yaitu 5 pasang kakinya. selipet atau capit yang Ya, memiliki capit. peranan sebagai alat untuk menjaga, membawa makanan, menggali, Selipet atau capit yang di atas ya, yang 2 itu. kemudian 3 pasang periopod Ya, atau kaki periopod itu adalah kaki jalan. jalan, Ya, dan sepasang periopod periopod itu adalah kaki renang. ini menyerupai kipas yang berfungsi sebagai kaki renang. Pada bagian kaki jalan dan kaki renangnya
Terdapat rambut atau setae Iya. yang berada di setiap pinggiran kaki-kakinya. Ada setae ya, kayak duri-duri seperti itu ya, kayak halus. Untuk masing-masing pembagian kakinya, kita akan melihat di bagian ventral tubuhnya. Nih, jadi Jadi, ini adalah tanpa ventral. tanpa ventral ya. Yang bawah tubuh kepiting skila universal. Bagian bawah Ini jantan apa betina? kepiting terdapat Iya, jantan ya. Ya. tutup insang atau branchiotechia. 5 pasang kaki, mulut, kemudian branchiotechia, kemudian ya. Mari kita lihat lebih jelas lagi bagian-bagian pada kaki. Nah, bagian pada kaki. Video. Nah, yang Ibu tanyakan tadi, apa yang kalian bisa pelajari dari pengamatan video tadi? Pak? Kenapa, Cecilia? Mengenal bagian-bagian kepiting, Bu. Mengenal bagian-bagian kepiting atau biasa disebut morfologi ya. Nah, apa dapat membedakan jenis-jenis kelamin ya antara kepiting jantan dan kepiting kepiting betina. Nah, itu tadi ya, jadi salah satu daripada pengamatan kalian. Tadi adalah pendapat temanmu setelah menonton daripada video tersebut ya. Nah, setelah kita melakukan pengamatan video, nah sekarang kita akan melakukan pengamatan langsung. Ya, jadi silakan perwakilan dari kelompok untuk mengambil bahannya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nih, masing-masing perwakilan kelompok. Ya, dipakai dengan itu bakinya, Nak, diangkat dengan bakinya. Bisa di. Iya. Silakan diambil. Silakan dibuka dulu pengikatnya ya, itu sudah tidak bisa ini ya, itu sudah mati ya. Ya, jadi ini adalah LKPD yang nanti kalian isi di sini, ditulis dulu nama kelompoknya, kemudian diamati bagian-bagian ya, berdasarkan tadi video yang sudah ditayangkan. Nah, di sini kamu isi daripada LKPD-nya. Ya. Buka dulu. Hati-hati kena durinya. Apa cangkangnya? Ya, jadi Ditulis itunya dulu. Mau pengamatan atau morfometriknya dulu? Mau mengisi datanya dulu atau pengukuran langsung? Mau pengamatan dulu atau mau mengukur? Mau isi, sudah diisi itunya? Sudah diisi itunya? Sudah? Kan ada 2 lembar itunya kan? Ya. Diisi dulu datanya. Mau ini, kalau ini pengamatan. Nah, ini nanti dihitung di ini pengamatan morfometriknya. Ya lah. Ini bisa acuan daripada itunya ya. Bisa dibuka, ada 2 lembar. Apa itu? Bagian apanya itu? Tadi perhatikan kan tadi. Yang ini yang ditunjuk ini apa namanya? Ya makanya tadi ditonton videonya toh. Ini namanya
bagian abdomennya. Abdomen. Hmm? Mana? Dari sini ke sini Yang apa? posterior ini. Karapax posterior karapax dan sini kan Bu? Iya ya. Karapax sih Bu. Situ saja. Dari sini ke sini. Yang nomor berapa? Posterior karapax mana? Lebar posterior karapax. Posteriornya tadi akan yang kedua itu apa? Anterior kan? Yang ketiga itu posterior. Posteriornya yang mana? Tadi anteriornya yang mana? Anterior yang ini. Yang di atas bagian. Kalau posterior? Ya. Oke. Berapa kira-kira? Silakan. Apanya lagi? Capit kecil. Capit kecilnya yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memperlihatkan bagian dari morfologi kepiting. Di sini kami menggunakan kepiting bakau dan juga akan menyebutkan hasil presentasi kami dan pengamatan kami tentang pengukuran morfometrik. Baik, langsung saja kita masuk pada morfologi kepiting bakau. Dan yang pertama itu ada mata. Yang kedua ada dekulus. Yang ketiga ada propondus. Keempat ada karpus. 5 ada merus. 6 ada kaki renang. 7 ada karapax. 8 ada abdomen. 9 ada kaki jalan 3. Selanjutnya ada kaki jalan 2 dan kaki jalan 1. Lalu kita masuk pada pengukuran morfometrik dari kepiting yang akan dibacakan oleh Sisil.
Ya, pertama panjang karapaks, panjangnya 12 cm. Kedua, lebar anterior karapaks, panjangnya 9 cm. Ketiga, lebar posterior karapaks, panjangnya 6 cm. Keempat, panjang merus capit kecil, panjangnya 6 cm. Kelima, panjang larpus capit kecil, panjangnya 3 cm. Keenam, panjang propodus capit kecil, panjangnya 3,2 cm. Ketujuh, panjang dactylus capit kecil, panjangnya 2,5 cm. Kedelapan, panjang merus capit besar, panjangnya 6 cm. Dan kesembilan, panjang carpus capit besar, panjangnya 3 cm. Kesepuluh, panjang propodus capit besar, panjangnya 4 cm. Kesebelas, panjang dactylus capit besar, panjangnya 4,5 cm. Kedua-belas, panjang merus kaki keempat, panjangnya 5,5 cm. Ke-13, panjang korpus kaki keempat, panjangnya 2 cm. 14, panjang propodus kaki keempat, panjangnya 1,5 cm. Dan yang terakhir, panjang dactylus kaki keempat, panjangnya 2 cm. Lalu kita sampai pada penghujung, yakni kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah pengamatan morfologi dan morfometrik membantu dalam identifikasi spesies kepiting. Yang penting adalah penelitian dan konservasi. Ada yang mau bertanya? Mesti tanya. Ada pertanyaan? Mau tanya? Atau ada yang ingin menambahkan, mengoreksi Bapak juga? Bisa. Nggak ada? Nggak ada? Bisa dipahami? Iya. Kalau begitu ya silakan. Aplaus. Ya, kelompok 4 hasil presentasi dari keempat kelompok ya. Ya. Mungkin sebelum kita masuk di materi selanjutnya, kegiatan selanjutnya, mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang kalian dapatkan setelah tadi pengamatan, kemudian pengukuran. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, Atara. Dari pengamatan tadi kita jadi tahu panjangnya, terus jadi tahu morfologi keseluruhannya, dan bagaimana kita mengetahui perbedaan kelamin dari betina dan jantan. Iya, tadi teman sudah menyebutkan bahwa ternyata pada saat pengamatan morfologi, kemudian pengukuran morfometrik itu ada berbagai jenis ya. Jadi kemudian mungkin kepiting yang satu dengan kepiting yang, maksudnya kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 ini berbeda-beda ya. Walaupun mungkin sama-sama jenis kepitingnya ya. Ya, jadi kepiting untuk saya juga tidak tahu ya, ternyata kepiting yang saya dapatkan ini ternyata kepiting jantan semua. Ternyata tidak ada yang betina, tapi walaupun jenis kelaminnya sama, tapi pengukurannya kan berbeda-beda. Saya tadi mengamati bahwa ada beberapa dari kelompok lain, misalnya merusnya itu ternyata berbeda. Ada yang lebih besar merusnya, kemudian ada yang lebih pendek. Jadi kan sesuai dengan ukuran daripada kepiting itu ya. Ya. Kemudian tadi kesimpulan selanjutnya bahwa kita bisa membedakan jenis kelamin ya. Ya, jenis kelamin, walaupun mungkin kalian belum bisa lihat mana yang kelamin jantannya secara tidak langsung, tadi sudah diamati lewat gambar ya, bisa dilihat tadi dari video, kemudian bisa lihat tadi dari gambar yang Ibu tayangkan, jadi membedakan mana kelamin jantan dan kelamin betina. Sudah ya. Jadi dari kesimpulan tadi itu mungkin Ibu simpulkan bahwa pengamatan kali ini ya, jadi bukan hanya di morfologi, kemudian morfometrik, kemudian nanti biasanya kita bagian anatominya nanti kita akan bedah lagi ya. Jadi akan mengamati selanjutnya. Jadi mungkin kita akan mengamati nanti di pelajaran akan berikutnya ya untuk anatominya ya. Jadi bukan hanya morfologi tapi ada anatomi. Ya, jadi bukan hanya dari kepiting saja yang kita bisa amati, tapi dari berbagai jenis krustase ya. Jadi dari berbagai jenis krustase. Kemudian tadi setelah saya mengamati ya, ada beberapa mungkin saya mengoreksi dari teman-teman tadi ya, pengamatan. Nah, saya lihat tadi ada setelah pengamatan tadi ada beberapa siswa yang paling aktif. Nah, siapa yang paling aktif menurut kalian?
Siapa yang paling aktif? Berarti hari ini siapa yang dapat? Sisil. Ya, jangan dilihat dari nilainya. Ya, ini adalah reward yang terbaik Ibu kasih buat Sisil. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi nanti minggu-minggu selanjutnya ya, jadi untuk menambah supaya kalian lebih semangat lagi ya. Jadi jangan dilihat dari nilainya, tapi dilihat bahwa oke, teman kalian aktif di dalam pembelajaran. Ya. Kemudian sebelum mungkin kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tes sumatif. Ya, saya Ibu bagikan dulu ya, soalnya ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Agak susah. Iya. Jadi setelah pengamatan hasil asesmen kita untuk pelajaran kali ini, ya mungkin Ibu menyampaikan untuk materi kita selanjutnya ya. Jadi materi selanjutnya kita minggu depan. Nah, berkaitan dengan krustase ya. Jadi mungkin kita masuk pada materi baru. Ya, jadi materi barunya nanti ini akan mungkin kita masuk di pembenihan nanti untuk materi selanjutnya ya. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin memberikan umpan balik, ya, memberikan umpan balik pada siswa. Jadi ini ada lembaran checklist ya. Silahkan diisi umpan baliknya. Ya, selama pembelajaran kita pada hari ini, umpan balik. Jangan lupa tulis nama ya, nama dan tanggalnya. Oke. Ini sesuai ke apa? Tidak usah takut ya. Ini tidak mau menjawab yang jawab sejujurnya ya, ini tidak mengurangi nilai kalian. Hanya melihat sampai di mana pengamatan kita hari ini, kemudian pembelajaran kita di hari ini. Ya, ditulis namanya. Ya. Tulis nama, kemudian harinya ya. Selama pengamatan kalian bagaimana mungkin materi yang kalian dapatkan. Kemudian media yang Ibu gunakan. Ya. Kelompok 2. Sudah? Sudah semua? Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Kelompok 3? Ya, ini adalah jurnal refleksi ya. Jadi selama pembelajaran kita berlangsung ya. Jadi ini ada 10 pertanyaan di sini. Ya. Mungkin sudah ada kemajuan ya, mungkin dari pembelajaran kita dari awal kemudian dari akhir mungkin sudah ada kemajuan. Nah, sebelum mungkin mengakhiri, mungkin ada yang bisa memberikan umpan baliknya ya, umpan balik kita selama pembelajaran hari ini. Oh iya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali karena kita bertemu dengan objek baru,
Kalau pembelajaran kemarin kan objeknya ikan sekarang sudah kepiting. Jadi hal yang baru bisa pegang, lihat, buku. Ternyata baunya kayak gini, teksturnya kayak gini, terus dengan kelompok baru juga. Ya, jadi itu ya menurut Gita ya, dia umpan balik. Mungkin ada Tadi juga yang biasanya di rumah kita forever yang masak, tapi sekarang tuh bisa pegang lama-lama, bisa lihat. Sampai bisa tahu, oh ini tuh udah pernah main ini. Dan Bagian. tadinya tidak tahu bagian-bagiannya. ya. Terus tadi tuh juga sempat buka-buka sedikit, tuh beda-beda sedikit, lihat dia ke bagian dalam. Ya, jadi dia Nah, ini punya pengalaman baru. ya, jadi sama ya, jadi pengalaman baru ya. Yang mungkin kemarin-kemarin itu adalah kita mengamati ikan terus ya. Nah, sekarang ada kepiting yang mungkin tadinya taunya kepiting itu yang sudah siap saji ya. Ya, tinggal kita santap, ternyata hari ini kalian bisa lihat seperti ini ya. Ternyata ini adalah bagian-bagian dari kepiting, terutama bagian-bagiannya dulu yang kita harus pahami ya. Ya, jangan hanya kita bisa makan tapi kita tidak bisa melihat bagian-bagiannya. Jadi di ujung kegiatan ya, silakan dipilih di atas, tadi sudah dibagikan post-it ya. Iya, silakan ditulis situ perasaannya selama mengikuti pembelajaran hari ini, perasaannya seperti apa. Ya, silakan dipilih. Nomor 1 itu adalah perasaan senang. Kemudian nomor 2 adalah pusing. Nomor 3 adalah mengantuk. Nomor keempat adalah marah. Yang kelima adalah sedih. Selesai? Ya, silakan ditempel di papan tulis. Post-it-nya silakan ditempel di papan tulis. Ya. Diatur yang baik ya, diatur yang baik, yang rapi. Ada yang mengantuk. Ada yang marah-marah. Ya, di sini ada 3 angka ini. Angka 1 berarti senang, kemudian ada pusing, kemudian ada yang mengantuk. Ya, seru. Ya. Jadi nanti kalau pelajaran berikutnya nanti ini saya yang lebih seru lagi ya. Ya, mungkin kita bikin games yang baru ya supaya lebih menyenangkan ya. Ya. Jadi mungkin kita cukupkan pembelajaran kita sampai hari ini. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri, silakan dulu sampah-sampahnya dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dulu. Silakan dibersihkan dulu, baru kita masuk dalam doa. Bersih semua sekitarnya, sudah dirapikan semua. Ya, kalau sudah rapi, sudah bersih, silakan kita yang memimpin doa. Pimpin doa sebelum kita keluar. Baik, mulai kita sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Ibu guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya membaca doa menurut agama saya, yakni Islam, dan teman-teman yang lain mohon menyelesaikan. Doa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rob, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kelasmu, terima kasih sudah meridhoi, sudah membimbing, sudah memberi arahan serta kemudahan untuk kelas hari ini, sehingga kami dapat menerima pembelajaran dari ibu guru dengan baik, dengan mudah masuk ke akal serta pikiran kami. Pembelajaran kelas hari ini berakhir, semoga kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, penuh akan lindungan serta keselamatan darimu. Terima kasih Allah. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih. Ya, makasih Gita atas doa tadi yang dibawakan oleh Gita ya. Semoga nanti kita pulang ke rumah dengan selamat ya. Mudah-mudahan di dalam perjalanan tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin disiapkan. Jadi siap. Terima kasih. Ya, terima
terima kasih buat anak-anakku. Pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali sudah membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini. Mari kita aplaus sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.